Assalamu ala manittaba'al huda. Kali ini saya akan menyajikan debat lintas agama yang syarat dengan hikmah dan ilmu. Debater muslim ini qadarullah sangat mumpuni dalam pengetahuan lintas agama. Beliau ini pembina Apologet Islam Indonesia yang disingkat dengan APII. Jauh sebelum kita familiar dengan istilah zooming, debater ulung ini sudah berkiprah dengan konsisten sejak awal WhatsApp muncul dalam dunia digital ini. Hingga sekarang, beliau adalah pembina sebuah kumpulan para apologet Islam, sekaligus pembina para mu'allaf yang bersinergi dengan kumpulan-kumpulan lain yang satu visi dan misi dengan APII. Insyaallah, gurunda kita ini adalah aset dinul Islam dalam mengkonter misi pemurtadan dari kelompok di luar Islam. Seorang muslim yang layak disebut juga ahli kitab yang handal, ilmunya yang mendalam, langgamnya yang menggelegar, narasinya yang begitu apik, didukung data dan dalil yang tak terbantahkan. Inilah gurunda kita, Zulkifli M. Abbas, yang kita kenal dengan sebutan Zuma. Mari kita simak dengan seksama debat lintas agama ini. Selamat mendengarkan. Assalamu ala manittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Anda loloskan diri Anda dari usiran Yesus itu, bisa ya? Bisa tidak Anda lolos dari sana? Coba Anda lihat Matius 12, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Silakan. Katina nanti menambahkan ya Katina. Jadi gini, Bang Juma tadi membacanya sudah benar, tetapi pemahamannya yang salah. Sudah jelas-jelas di situ dikatakan Yesus bilang, "Enyalah kamu yang membuat kejahatan." Tapi kan mereka itu di situ konteksnya untuk pengajar-pengajar palsu. Gitu loh. Jadi bukan untuk orang Kristen yang menuhankan Tuhan loh. Kita menuhankan Tuhan kan memuliakan Dia. Kalau kita menganggap Dia hanya sebagai utusan atau sebagai nabi, justru kita merendahkan Dia. Tetapi orang Kristen itu menuhankan Yesus. Masa kita yang menuhankan Dia, yang memuliakan Dia, justru kita akan dibuang? Gak masuk logika itu Bang Juma. Nah ini Gitu faktanya. loh. Faktanya begitu. Iya, itu faktanya betul yang dibaca oleh Bang Juma, tapi pemahaman Bang Juma yang salah akan ayat itu tadi Loh, saya katakan. dari buahnya. Dari buah. Buah di situ dalam bahasa Yunani karpos. Karpos artinya buah atau hasil. Hasil Iya, dari buahnya pengajaran. apa? Ya itu manggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Bermujizat Ya, pakai nama Yesus. sekarang kita bernubuat, membuat mujizat pakai nama Yesus, lalu kita memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Masa kita memuliakan Dia terus kita dibilang salah? Justru Memang kita salah. mengagungkan, loh, kita mengagungkan Yesus sebagai Tuhan, itu kita memposisikan Dia itu lebih tinggi. Loh, Kalau kita mengatakan Dia hanya sebagai nabi, justru kita merendahkan Dia loh Bang Juma. Buktinya Coba apa? Yang akan turun lagi ke dunia ini 2 kali lagi turun kan siapa? Yesus kan, bukan siapa-siapa lagi. Tidak ada nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain atau siapapun dia. Nggak ada. Cuma Yesus lah yang akan turun lagi ke dunia ini. Nggak ada lagi. Jadi segala-galanya itu ya cuma Yesus itulah. Yesus turun ke dalam dunia ini kembali untuk menghakimi orang-orang yang Dia salah. menghakimi Bang Juma yang tidak Kenapa percaya saya? Yesus sebagai Tuhan. Coba tunjukkan. Itu Coba loh. tunjukkan buah dari nabi palsu itu ada nggak ke Islam? Ciri-cirinya. Ya itu menolak Yesus lah. Lah, Itu. Jadi
tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Justru yang memanggil Yesus Tuhan, justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan diusir. Kok bisa beda ya? Loh, sekarang Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dia Surah Galatia itu bukan buah-buahnya Aduh, ya, parah penuh ini. kasih. Dengar Bang Juma, tanda-tanda orang ya yang melakukan perintah ajaran Yesus, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran seperti kami dengan Bang Juma, kemurahan, kebaikan seperti untuk Bang Juma, kelemah lembutan ya seperti cinta kasih, dan penguasaan diri Bang Juma. Jadi penguasaan diri ini walaupun kita diolok-olok, kita memaafkannya. Demikian Bang Juma sayang. Saudariku Tina, surat Paulus Galatia itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki. Jangan Anda bacakan, ini suratnya untuk orang di Turki. Saya bukan orang Turki, maaf. Ini Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Galatia. Galatia itu ada di daerah Ya, Turki. walaupun kita katakan itu surat, Paulus itu kan adalah pengikut Yesus, Bang Juma. Dan ini sesuai dengan ajaran Yesus. Bang Juma tadi katakan kan, yang melaksanakan, yang mengikuti ajarannya, ya, itu akan dihakimi, yang tidak. Itu benar Bang Juma benar, ya. Jadi, coba ya, tanda-tanda Nabi Ya. palsu itu yang ada tertulis menurut Yesus, buahnya, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Buahnya apa saja di situ tadi? Kalau bagi kami ya, pengajaran palsu itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Lah, ini Gitu, Nabi Bang Juma. ini dari Yang tidak- buahnya, kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Begini Bang Kristen, yang benar bagi Kristen pertama mengamini dulu Bang Juma ya, Yesus itu adalah Tuhan Nah, ya, justru yang datang ke dunia. Justru menganggap Yesus Tuhan itulah buah dari nabi palsu. Kok jadi aneh ya? Itu menurut Bang Juma. Ini menurut kami kan dalilnya. tidak. Alamak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada waktu itu banyak orang memanggil aku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ini bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan banyak mukjizat pakai namamu? Siapa itu? Di mana agama Nah, ini? Agama dengar. apa ini? Ya, dengar gini ya. Yesus dalam pengajarannya ya, dia selalu mengatakan ikutlah aku ya. Tetapi banyak orang-orang di sekelilingnya itu tetap susah untuk mengikuti dia. Termasuk mungkin saya sendiri ya, tidak taat. Termasuk mungkin orang-orang sekeliling. Nah, inilah yang ditegur oleh Yesus ya. Enggak Mereka begitu. harus ya itu mengikuti pengajarannya Bang Juma, kasihilah musuhmu. Bukan ya. Kasihilah begitu sesama manusia. dalilnya. Alamak. Ya. Ini Yesus mengatakan, dari buahnya kamu bisa melihat. Tidak mungkin Iya. pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Saya baca. Pohon Bang yang Juma kan tidak mengatakan baik. nggak pakai dalil. Oke, saya bantu dalilnya. Ya, silakan Anda baca Matius 15, Matius 7. Galatia 5 ayat Kenapa 22. ke surat Paulus? Tidak. Paulus itu adalah ya rasul yang kami akui Bang Juma. Nah, ini Yesusnya yang berbicara itu tentang rasul yang kami Alamak. akui. Gimana ceritanya Kalau Mbak tidak ini? diakui, dia Alamak. tidak masuk dalam Alkitab bukunya. Itu artinya dia kami akui. Jadi kalau Bang Juma nggak mengakui itu karena Bang Juma tidak sebagai orang Kristen. Gimana Mbak ini gimana sih? Yesus yang berkata di dalam Matius 7, bukan Paulus. Alamak. Ya, saya baca ya. Kita bedah Bang Juma. Silakan, Kalau di silakan. Kristen ini
Apa ayatnya? Apa ayatnya tadi? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Sebentar, saya lihat. Silakan. Semua bisa kita bedah Bang Juma. Tenang aja, Kristen ini hebat-hebat. Ya, Matius. silakan. Bahkan makanya Orang Bang dari Juma, tadi Taurat itu dan yang Injil, diminta. Taurat Injil kan dipakai sama Bang Juma tuh. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Iya. Saking indahnya Taurat ini sama Injil. Matius 7 ayat Bacanya. ayat 7:15. 15 ya. Hal Sebentar pengajaran itu. sesat. Hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Udah, sampai situ. Ya, baca terus sampai nomor 23. Oh. Ya, enggak, ini buku kami Bang Juma. Semuanya adalah firman Tuhan yang hidup ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, masuk. Lanjut. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini dia, karena dia anak Allah ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, masalahnya apa Bang Juma? Masalahnya buahnya itu apa aja di situ? Artinya, ya ini kan pengajaran Yesus terhadap dia sebagai Tuhan dan Allah Bapa, ya. Kalian harus mengikuti. Pelitir. Aduh, parah. Ini buku kami, Bang Juma. Bang Juma itu kan pembaca, ya. Jadi dari sekolah minggu kami sudah tahu sejarah ini, Bang Juma, dari mulai saya lahir. Oke, baik, kita uji. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Roma atau berbicara dengan orang Yahudi? Di sini. Ini Yesus ini dengan orang Yahudi. Ini di orang Matius, Yahudi. Bang Roma, Bang. Berarti, oke. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi. Pertanyaan saya. Iya, dia mengajar, iya. Oke, pertanyaan saya. Siapa yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus lalu ngaku-ngaku sebagai rasul? Banyak rasul Yesus kan. Maksudnya gimana pertanyaannya? Maksudnya gimana? Siapa yang datang kepada murid Yesus, orang-orang Yahudi, menganiaya mereka, menangkap mereka, memenjarakan mereka? Itu siapa? Paulus. Paulus. Setelah Paulus melakukan itu, dia mengaku tidak sebagai pengikut Yesus? Mengaku tidak dia sebagai domba, murid Yesus? Ya, dia mengaku, bahkan dia menulis buku nih ya, Dasar Rasul-Rasul sama Galatia. Oke, ya. Oke. Dari buah pengajaran Paulus itu menghasilkan apa? Ada nggak pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Iya, kan dia bertobat dulu Bang Juma. Setelah dia perjumpaan dia dengan Yesus, dia bertobat. Nah, kita baca Lukas 21 kalau begitu. Karena orang ini sebelum dia melakukan penyesatan, terlebih dahulu dia bertobat. Enggak, kebalik. Dia banyak melakukan penyesatan, dia banyak menganiaya pengikut Yesus, lalu dia bertobat. Nah, itu pengakuan Yesus itu begitu. Baca Lukas 21 nomor 8. Iya, makanya tadi kan saya sudah bilang di awal, yang Bang Juma baca itu betul. Cuma pemahamannya Bang Juma saja yang salah paham. Kan gitu loh.
Yesus mengatakan di Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan kata-kata akulah dia, Ego Emi? Enggak loh, itu Saatnya bukan sudah untuk dekat. Paulus. Gini Bang Juma. Tunggu. Sabar. Bang Saya Juma. teruskan dulu, Pak. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Tetapi sebelum semua itu sebelum terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Kamu lebih dulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini siapa yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu, memenjarakan murid Yesus terdahulu, lalu kemudian dia mengaku sebagai orang yang mengatasnamakan Yesus dan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Itu siapa? Paulus. Nah, tuh. Jadi begini Bang Juma, itu pengajaran Yesus ditujukan kepada siapapun ya mengaku-ngaku ya menjadi nabi ya. Jadi siapapun Mulai Bang Juma ngaco. ya, termasuk Mulai ngaco. misalnya termasuk Mulai misalnya ada nanti si Jakomer ngaku dia sebagai nabi tetapi Mulai dia ngaco. melakukan kejahatan. Ini kok jadi nggak itu nyambung ya? tidak. Iya. Jadi gini, Bang Ini Yesus Juma kan berbicara. mengatakan menuduh Paulus itu adalah nabi palsu, begitu kan? Ya jelas kan dia nabi. Terus terang, iya. Dia kan nabi dan dia yang menganiaya. Apa dasarnya Bang Juma? Oke, Karena satu. Saulus, ya. Satu, karena dia nabi, mengaku nabi. Oke. Kedua, kedua dia yang menganiaya murid Yesus. Ketiga, dia yang mengaku sebagai murid Yesus. Keempat, dia yang mengajarkan ajaran Kristen. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah Paulus. Buahnya Anda sebagai Kristen. Kalau itu tanda-tandanya ya bukan Paulus saja bisa dituduh Bang Juma ya. Lagi pula ya Saulus itu dia bertobat. Dulu dia memang sama seperti apa ya, diolok-olok ya, seperti mengatakan Yesus itu begini ya, nggak malu, pakai kolor ya, sama seperti itulah dia. Bahkan dia menganiaya orang-orang yang percaya ya. Tetapi dia ya dijamah Tuhan, bertobat Bang Juma, maka Yesus batal mengatakan dia sebagai orang yang masuk ke dalam maut gitu. Bang Juma. Begini loh saudariku, begini. Yesus mengatakan, sebelum orang itu datang memakai namaku, sang penyesat itu sebelum datang kepadamu, terlebih dahulu menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu. Setelah dia melakukan itu, dia mengaku bertobat, sehingga dia datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Makanya Yahudi angkatan pertama diakui sendiri oleh Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan untuk murid Yesus angkatan pertama, tetapi dialah penganiaya murid Yesus. Dia akui sendiri, dia dengan mulutnya sendiri, tanpa henti, tanpa batas, aku menganiaya murid Yesus. Bahkan Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika dia mengarang cerita, menulis sebuah cerita, apa yang dikatakan? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia yang kau aniaya. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Paulus ini penganiaya murid Yesus. Setelah dia melakukan penganiayaan, dia mengaku bertaubat. Lalu datang mengaku sebagai Yesus, sebagai murid, mengaku sebagai rasul, mengaku bertemu Yesus, mengaku diutus Yesus, dan bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu mengikuti dia, jangan kamu mengikuti mereka. Matius 24 nomor 24, nabi-nabi palsu itu bermujizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 26, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik. Jangan comot-comot ayat Bang Juma yang tidak berkaitan. Lu kok comot Jangan ayat? gitu dong. Matius 24 itu Iya, Yesus mengatakan konteksnya waspadalah. seperti itu Bang Juma. Lah. Jangan melebar konteksnya, nggak seperti itu. Maksud Oke. ayat itu. Oke, sekarang siapa yang datang menganiaya murid Yesus?
Ya, kalau perkara Nabi, Bang Juma jangan terpatok kepada ya Saulus ya. Kita lihat pada zaman jahiliyah, pada zaman ini banyak orang dari agama membunuh Yang datang orang menganiaya Kristen. murid Yesus itu siapa, Makanya Mbak? itu terbantahkan Bang Juma. Yo. Paulus bertobat. Lah, Ya, ya, tunggu maka dulu. Ini Paulus dalilnya. bertobat. Bagaimana Maka caranya bagaimana caranya dia menyamar? Kalau dia tidak mengaku bertobat. Sementara dia sudah terbukti sebagai penjahat. Untuk sebelum menjadi bertobat ya, ini Bang Juma, Iya, Bang Juma biar betul. tahu ya doktrin agama Kristen ya. Oh, lain Saat kalau ini saya doktrin, berdosa, beda. Angkat tangan saya kalau saya doktrin. mungkin selingkuh. Tiba-tiba, Bang Juma tahu nggak orang yang di samping salib Kristus itu pembunuh loh itu Bang Juma ya. Tetapi di detik-detik terakhir besok ya, ultimatum dia akan dibunuh, maka dia bertobat. Ibu Uti Bang kedua Juma. ini. Maka dia masuk ke dalam kerajaan surga. Udah sangat Nah, jelas loh di situ, Bu. sendirinya Bang Juma. Makanya kita nggak connect. Kemudian Dalilnya hati-hati sudah loh, sangat Bang jelas. Juma. Makanya kita nggak connect Bang Allahu Juma. Akbar. Masya Makanya Allah. Bang Juma selama ini selalu menyatakan karena Bang Juma belum tahu doktrinnya orang Kristen. Iya, doktrin Makanya silakan nggak dengan konsep. doktrin. Tapi kan saya berdasarkan dalil, Gini, Mbak. Bang Saya Juma tidak tahu doktrin. kan, Bang Juma kan ahli Alkitab tahu ya, banyak tahu. Bang Juma kan tahu orang yang disalibkan itu kan Bang Juma. Iya, Dan tahu. dikatakan di situ, hari ini juga kamu berada di Firdaus. Padahal bagaimana kelakuannya Bang Juma? Dia itu Iya, pembunuh. tapi kan tidak ke Firdaus, itu kan hoax. Itu kan pembodohan penulis. Nggak bisa Bang Juma. Apakah orang yang disalib Yesus itu ke Hey, Firdaus? Kan tidak. Bang Juma, Ada. saya ajarin kamu Bang Juma ya. Kamu Silakan. harus menganggap ya, kamu asumsikan agama Kristen itu benar ya. Tetapi bukan kamu harus mempercayainya. Tapi kamu Apa benarnya yang diusir Yesus kok kebenaran. benar? Gimana sih? Gini Bang Juma, makanya kamu sampai sekarang nggak siap-siap itu aja yang Bang Juma tanya. Karena apa? Karena Bang Juma tidak orang Kristen, tidak tahu doktrin Kristen. Ya, Bagaimana Kristen teori yang penyelamatan? diusir oleh Yesus itu Bagaimana Kristen, Mbak. hakikat ke Aduh, surga? gimana sih? Gitu loh Bang Juma. Yang diusir Terus Bang Yesus Juma itu nanti orang akan Kristen. Alamak. Saya sudah kasih contoh loh Bang Juma ya. Saya sudah bilang kan dia sudah bertobat. Satu lagi contohnya ya, satu hari kematiannya yang disalibkan di samping Yesus, dia masuk ke surga. Jangan Bang Juma bilang hoax Bang Juma ya. Anggap Pada itu benar. hari ini Kalau juga Bang kamu Juma akan tidak percaya. pergi bersamaku ke surga. Mana ada? Ada ke Firdaus Bang Juma. Itu Mana ada menuju orang surga. itu masih mati di sana, dikubur dia orang itu. Tidak Bang Juma, itu benar Bang Juma. Itulah iman itu. Berarti Sama orang yang seperti kami, Kak, sama seperti kami mempercayai Juma bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi Bang Juma. Ya udah, kalau itu kepercayaan kita, kami mempercayai aja. Nah, apa yang diajarkannya begitu loh Bang Juma. Iya, Karena kami dan- keselamatan masing-masing. Kami dan Nabi Muhammad tak ada bertentangan. Anda dengan Yesus bertentangan, beda kita. Ya iya dong. Gini Bang Juma. Bang Juma kan nggak Kristen. Saya dan Yesus tidak bertentangan karena saya Siapa pengikutnya. bilang? Sama dengan loh. Siapa Bang bilang Anda Juma, tidak bertentangan dengan Yesus? Saya tidak bertentangan. Saya mengamini dan saya melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkannya Bang Juma. Oke, di mana Yesus Begitu. mengajarkan ibadah minggu? Ibadah minggu itu adalah di perjanjian lama ya. Kuduskanlah hari Sabat 6 Ya, hari Sabat lamanya itu hari kamu. Sabtu. Sabat itu Iya. Sabtu, kenapa ke Minggu? Iya, Sabtu atau Minggu itu pokoknya adalah hari untuk memuji muliakan Tuhan. Ya Bang udah, itu Juma. pada saat Anda dihakimi Yesus, jawablah gitu. Apa? Gimana? Pada saat Anda dihakimi nanti jawablah begitu. Yesus, Sabat dan iya, Minggu itu Juma. sama aja. Karena yang menjadi ya kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendakku. Itulah Nah, terus ajarannya, Bang Juma. mana ajaran Yesus supaya dia dituhankan, disembah? Disembah. Ya Thomas ya mengatakan setelah Berarti Anda melihat pengikut Yesus Thomas bangkit. dong. Bukan, ini Loh. contoh Bang Juma. Bang Juma, Iya. sabar Bang Juma, Berarti Anda sabar. mengikuti Thomas. Anda Ini pengikut Bang Thomas Juma, biar berarti. saya ajarin. Bang Juma, saya kan orang Kristen. Bang Iya, Juma, saya baca dalilnya. Thomas memanggil Iya, Yesus Tuhan. Anda tapi ikuti Thomas. Berarti Anda Bang pengikut Juma, siapa? Bang Juma, Anda pengikutnya beda siapa? membaca dengan yang mempercayai dan yang memilikinya Bang Juma. Itu pembodohan Udah namanya, pasti. Ibu.
Mbak, itu Gitu, namanya Bang Juma. pembodohan. Bang Juma kan membahas dalil-dalil kami. Ya makanya Bang Juma nanyanya sama kami, Bang Juma. Sebenarnya Gitu bukan nanya loh. sih, cuman mau menyadarkan aja bahwa yang diusir Enggak. Yesus itu Kristen, itu Bang aja sih. Juma, logika umum itu tidak mungkin orang lain yang mengetahui lebih banyak ya harta kepunyaan orang lain gitu. Kepanjangan Bu, kepanjangan. Kuasa Gitu hukum loh. itu lebih menguasai daripada yang punya harta, Bu. Tidak Bang Juma. Loh, Ya untuk secara apa ada kuasa hukum kalau begitu? saya memiliki ajaran itu dan saya Iya. menguasainya. Bang Juma itu adalah kamu pendatang yang sopan gitu Matius dong. 7 intinya Maka Yesus Bang mengusir Juma- Kristen. Gantian Bu. Ya, lanjut. Ini ngomong terus loh. Intinya Yesus datang untuk mengusir Kristen. Buktikan kalau tidak. Itu aja sih. Ya, jadi gini Bang Juma, orang-orang Kristen itu juga ya itu tidak sepenuhnya semua walaupun sudah ditebus itu masuk ke surga ya. Kemana-mana Bahkan kan? diajarankan iya. Jawabnya kemana-mana nih. Iya betul. Enggak, dengar dulu supaya kalian tahu ya. Karena itu jawabannya Bang Handi. Jadi jangan yang ada di benak kepalamu itu yang membenarkan Itu yang loh, Bang Handi. tertulis, Mbak, itu yang Iya. tertulis. Kenapa Karena Anda gini Bang bantah? Juma, apa yang tertulis di Alkitab itu pasti Ini tidak aja nih Mbak benar dengan pertanyaannya. ajaran itu sendiri. Mbak, di Matius 7 ya 23 itu yang diusir oleh Yesus itu siapa? Matius berapa abang sayang? Matius 7 nomor 23. Yang diusir oleh Yesus siapa? Jawabannya ada di 21. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, siapa itu? Nah, itu orang-orang yang berdosa, yang tidak melakukan perintah Tuhan. Terus 21-nya baca, Bu. pengajaran. 21-nya coba baca. 21 Lain, 22. lain, gitu. lain yang Makanya- tertulis lah yang dijawab. Ini masih apa loh? Bab 1. Nanti kalau bagian penajaman lain lagi loh, Bang Coba Hendy. baca dulu, Bu, 21 sampai 22. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, ini pengajaran Kristen ini. Terusin Karena kan aja dulu. Allah Bapa. Terusin. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Dah. Terus 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang pembuat kejahatan itu yang diusir? Orang-orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Nggak ada Ya, itu Bang. seperti Nggak di ada sih. hukum Nggak ada. Taurat, 10 hukum Taurat. Nah, nggak ada itu. Nggak ada. Jangan membuat, Ditambah-tambah, karena ditambah-tambah. Kristus Nggak ada. adalah penggenapan hukum Nggak Taurat, ada. Handi. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak, Bang Juma. Lah, tidak katanya. Jangan Padahal dia sendiri yang baca. Dia sendiri yang Ada baca. kok di mana? Ada. Bang Juma, tunjukkan Bang Juma orang pinter loh. Bang Juma harus lebih menelaah ini ayat-ayat ini, Bang Juma. Iya. Ini pengajaran. Banyak Ini orang pengajaran. memanggil. Yesus sendiri mengatakan, banyak orang memanggil aku Tuhan. Dia sendiri yang mengatakan begitu loh. Yesus Iya. sendiri yang mengatakan. Pada Iya, hari bahkan terakhir. Petrus, Pada bahkan hari Judas, terakhir. Bang Juna. Dengerin dulu, Bu. Dengerin dulu, Bu. Gantian, Bu. Pada iya, hari boleh. terakhir. Pada hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini siapa ini yang berteriak? Bukankah kami? Oh Yesus, Tuhan Yesus. Manis Kristen. semua yang manis. Siapa? Kristen atau Islam? Kristen. Semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya nih, Bu. Woi, Bu, gantian, Bu. Tuhan Yesus, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan Yesus, bukankah kami banyak bermujizat pakai namamu?
Apa kata Iya. Yesus? Apa Bang jawab Juma Yesus? nggak baca sampai akhir dulu loh, lah. sampai Apa akhir. jawaban Itu Yesus? sampai zaman akhir ya. Apa Enggak, baca Dengerin dulu apa jawaban Yesus? Katina, Gini. Bang Juma itu nggak baca sampai bawah. Coba dibaca ayat berikutnya Bang Juma. Iya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berseru tadi. Aku Ya, tidak terus mengenal kamu. baca. Terus Enyahlah baca lagi. daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Terus. Mau terus lagi. Setiap Iya. orang yang tidak mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Setiap Betul. orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Kemudian turunlah hujan benar, dan Bang datanglah Juma. banjir. Sabar Benar. dulu, Iya. sabarlah. Sabar, dan datang banjir lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh Ini- sebab didirikan di Bang atas Juma, batu. udah Sabar dulu, mendekati ini, sabar, udah sabar mendekati dulu. Benar, umat biarin Kristen. Katina, Sabar biar dulu. terus. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang tulul yang mendirikan Iya. rumahnya di atas pasir. Kemudian Yes. turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke. Apa yang Anda ingin bantah di situ? Iya, nggak dibantah. Justru terima kasih sudah Nah, dibacakan. sekarang saya sudah tanya, dibacakan. sekarang saya tanya Thank you. untuk Kerjasama yang membuktikan, baik, Bang Juma. Dengerin dulu untuk pertanyaannya. membuktikan, untuk Dengerin dulu membuktikan, pertanyaannya. untuk membuktikan Anda membangun rumah di atas batu atau Anda membangun rumah di atas pasir. Atas perintah siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Atas perintah Yesus sendiri lah. Mana Dia bilang dalilnya? apa? Akulah Hancur. kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku ia akan Hancur hidup kan? walaupun ia sudah Anda mati. membangun iman Anda di atas remah-remah. Anda Bang membangun Juma, rumah Bang Anda di Juma. atas pasir. Capek Mana deh, kehendak dengerin Bapak? dulu. Sabar, Mana sabar, kehendak tenang, Bapak? Bang Juma. Mana kehendak Bang Bapak Juma. agar Bang kalian Juma, menyembah sabar, Yesus? Tenang, Bang Juma. Tenang. Apa nih Tenang, dua-duanya tenang. ngomong Bang sih? Juma. Satu-satu Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah Yesus? Tunjukkan dalilnya. Bang Juma, kami kan belum ngomong Bang Juma. Ya, Bang Juma ini tadi pertanyaan bukan saya. ngomong. Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah anaknya? Mana? Ya, silakan. Maksudnya apa pertanyaannya ini tuh? bukannya? Kehendak Kan dia- apa? Dia kan Yesus mengatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah utusannya? Tunjukkan. Melakukan cinta dulu, cinta. Nah, Oke, mana? nanti, Mana? Iya. tambahin Pusing, ya. pusing. Siapa yang pusing? Ngerti Ini nggak mau pertanyaannya belajar tuh? ini. Ngerti nggak Si Hendy pertanyaannya? ini mau belajar ini. Ayo cinta, ayo kita kasih tahu. Tenang, iya pelan-pelan. Ya Kak, sabar, kita harus sabar. Jadi gini Bang Juma, Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 28. Ini Yesus berkata Pertanyaannya sendiri. mana kehendak Bapak ini menyembah Yesus? mau Langsung dijawab, datang. Bang Hendy. Kok Bang Hendy nggak sabar sih? Sabar. Sabar loh, Bang Juma aja diem tuh. Kok Bang Hendy yang kejang? Pertanyaannya ulang coba pertanyaannya. Iya, ini mau dijawab. Apa pertanyaannya? Sabar Coba dong. ulang pertanyaannya. Di mana Allah menyuruh kita untuk menyembah Yesus ya Iya, kan? mana? Di mana datanya? Udah, ya ini mau dijawab. Ih, Ya. lucu deh Bang Hendy. Pakai data Udah ya, minum pakai obat data. Darah tingginya turun dulu dong. Ya pakai data, jangan ngarang. Ya pakai makanya data. tadi saya bilang di Yohanes 10 ayat 28 itu data. Oke, Itu Yohanes loh. 10:28 kita baca. Bacalah, Itu dong. baca. Apa aku yang mau bacain? Baca. Aku yang bacain lah ya, 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 supaya baca. titik komanya jelas. Aku baca ya. Di situ Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya." Jadi, siapa yang memberikan hidup yang kekal? Mana di situ kata menyembah? Oke, satu lagi Mana saya di situ kasih. Yesus minta disembah? Mana perintah Bapak menyembah Yesus di situ Aku mana? dan Bapak adalah satu. Mana perintah Bapak menyembah Yesus? Aduh, Aku dan Bapak adalah kemana-mana satu. lagi. Ini Betul, berbicara mengenai Katina. kehendak Bapak. Betul, Kehendak Katina. Bapak itu, kehendak Bapak Aku itu dan hukum Taurat. Itu jelas dalil yang sangat Mantap Bang Katina, Juma. benar. Kita minta kehendak Bapak, bukan kehendak Yesus yang kita tanya Ya kehendak itu Bapak. kehendak yang mana? Bapak. Itu Mana? Bapak dan Yesus satu loh Bang. Mana Juma.
kehendak Bapaknya supaya manusia menyembah Yesus? Mana? Tunjukkan dalil. Bilangin. Oke. Aku kasih satu lagi. Silakan. Sabar, Bang Juma. Gugur ya. Mana lagi? Satu lagi. Aku nggak gugur. Gugur dong. Kok gugur? Yang kita minta ini kehendak Bapak. Kehendak Bapak itu di perjanjian lama. Saya tambahin. Sabar. Kehendak Abangku, Bapak itu abangku, perjanjian sabar, lama, sabar bukan ya. perjanjian baru. Oke, Kehendak sabar. Bapak itu. Oke, sebentar sabar ya, Bang. Iya, Yohanes silakan. 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang tidak ada siapa menyembah. percaya kepadaku, Bukan. dia akan Itu bukan hidup kehendak walaupun sudah Bapak. Yang kita mati. minta kehendak Bapaknya. Bapa dan Yesus itu adalah satu, Bang Juma. Yang saya minta kehendak Bapaknya. Mana? Iya, Tunjukkan. itu sama kehendak Bapa dan Yesus juga sama. Gitu. Kalau Mana? begitu, Tadi Roba benar, pertanyaannya, dikatakan mana sistemnya. kehendak Yesus untuk disembah? Mana kehendak Yesus untuk disembah? Di mana? Dalilnya Oke. bukan Oke, Bang Andi, aku kasih dalilnya satu. bukan Oke, kehendak oke. Yesus Bang Andi. Matius 28 Kehendak ayat Bapa. 18. Yesus berkata, Yesus Kehendak Yesus juga mengatakan, enggak. segala kuasa Kehendak di Yesus juga surga enggak dan ada. di bumi telah Dua-duanya diberikan bukan kepadaku. setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan Izinin dong dia, kita ngomong. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya kan, Lama. perjanjian lama dan perjanjian baru satu, sama seperti Bapa Mulai, dan ya. Yesus adalah satu. Inilah Bang tanda-tanda Juma, pengajaran Nabi palsu. Bang Juma, Sembarangan. kami pemilik bukunya Bang Juma. Iya. Kehendak Bang Juma Bapak tanya sama itu kami. perjanjian baru atau Bang Juma perjanjian tamu lama? loh. Bang Juma itu tamu, tanya isi rumah, ini kursinya dari apa? Ini Bukan. dapurnya bagaimana gitu. Bang Anda Juma. yang punya produk, Anda datang ke rumah saya. Anda memang punya hak menjelaskan produk Anda. Sayangnya produk Iya. Anda itu produk palsu. Dari Saya- mana dalilnya Bang Juma? Ganteng. Ya, sekarang begini, apakah Yesus mengenal perjanjian baru? Yesus adalah pelaku perjanjian baru. Pertanyaan saya bukan begitu. Apakah Yesus mengenal buku perjanjian baru tuh? Ya dia belum sempat mengenal. Ah, kan belum ada makanya percakapan. Yesus mengatakan segala firman. Di- Dia Bang adalah Juma, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri katanya. Pertanyaannya loh, pertanyaannya itu Kehendak kurang Bapak, pas. mana kehendak Bapak supaya Yesus disembah? Mana? Ini saya bacakan ya ayatnya ya. Yohanes 4 ayat 22. Itu kehendak ya. Yesus itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Yesus Kata menyembah malah di situ. Dengar, ini ayat 21. Bang Juma tenang, Gimana Bang sih? Juma, tenang aja, tenang ya. Kata Yesus malah kepadanya, menyembah di situ. Yohanes 4:22. Bang Juma jangan kejang-kejang, ada ayatnya ini, dengar. Itu Bang Juma nggak percaya juga. Kata Yang kejang Yesus siapa? kepadanya, Salah data dia, salah data. percayalah Yesus malah menyembah. kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus nomor dua-duanya? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab Yesus keselamatan menyembah. datang Yesus dari menyembah. bangsa Yesus menyembah. Yahudi. Yesus menyembah. Pertanyaan saya, mana kehendak Bapak agar menyembah Yesus? Sementara Yesus menyembah, ayo. Bingung. Apa tadi pertanyaannya? Mana kehendak Bapak agar orang-orang menyembah Yesus? Begini, Bang Juma ya. Sedangkan Yesus sendiri menyembah. Perkataan kehendak kita bahas dulu ya. Apa arti kata kehendak? Kehendak artinya kemauan. Keinginan, Ya? Kemauan itu apa? Itu adalah apa yang diinginkan Bapa, baik Ya, mana, pengajaran, ya, keselamatan, ya. Karena Yesus adalah anaknya dan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi apa mati yang nih, ya. dikatakan Yesus adalah apa yang dikatakan Bapa. Mereka itu satu, Bang Juma. Ya, apa yang dikatakan Bapa itulah yang dikatakan Yesus. Kalau Dan mereka satu, sebaliknya. kenapa Yesus menyembah di situ? Kalau mereka satu, kenapa Yesus menyembah? Menyembah apa? Ya tadi data yang dibawa Yesus Menyembah menyembah. Allah, iya. Iya. Sebagai Bapa, ya. Sebagai Bapa dia menyembah, mengajarkan manusia ketika dia diberikan supaya sembah Allahmu. Gitu Bang Juma. Jadi lihat Berarti konteksnya, mengajarkan latar menyembah Bapa kan? belakangnya. Mengajarkan Supaya menyembah tidak Yesus atau mengajarkan menyembah Bapak?
menyembah keduanya Bang Juma, Yesus dan Bapa. Bang Bapa dan Juma, Yesus Tuhannya sama. dua. ini dalil ya. Thomas menyembah Yesus ya. Thomas menyembah Yesus. Yang Jadi saya jangan- mintakan dalilnya dengar kehendak Bang Bapak. Juma. Jangan mengelak Bang Jumaku. Ya. Kehendak Bapak yang kita minta, bukan kehendak Thomas. Ya, Ada-ada aja. saya udah terangkan kehendak Bapak itu adalah kemauan dari Bapak. Apa itu? Iya, mana Melakukan kemauannya? yang baik. Mana kemauan Bapak supaya Melakukan manusia menyembah pengajaran. Yesus mana? Itu dilakukan Yesus ketika di dunia, Bang Juma, Apa sih? mengajarkan Itu, ya itu, moral, ya. Itu. Itu Nggak Bang nyambung Juma. sih, Jadi ya nyambung dong. Malu lu, malu malu. Pertanyaan dulu. Tunggu. Itu. Kubantunya kau itu. Di Lukas 4 nomor 8 itu buka bacakan itu. Di situ kehendak Allah Bapak. Silakan itu. Mati mi jana anak aku dong. 16. Balas si anak-anak. Ditanya harga Ya, cabai. Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ini Alkitab loh, Alkitab itu Kristus sendiri. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah engkau berbakti. Wah. Dah, Mana ada yang menyembah ke Yesus salah. mana? Menyembah ke Yesus mana? Menyembah ke Yesus. Nah, itu lain lagi, itu waktu di Thomas. Ini Yesus mengajar, benar. Yesus mengajari supaya mereka ini menyembah Tuhan Allah. Disitulah dia maksudnya Yesus dan Allah Bapa. Yang kita Karena minta kehendak adalah Bapak itu. menyembah Yesus mana? Kalau Yesus mengatakan Tuhan Allah, itu berarti sama dengan dia, Bang Juma. Alamak. Karena dia juga mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Aduh, capek Gitu loh deh. Bang Juma. Jadi kalau dia mengatakan kepada murid-muridnya sembahlah Tuhan, itu sama dengan menyembah dia juga. Oh, Tapi- itu pemahaman Kristen kan? Makanya Ya, kalian ya diusir. Iya, Bang Juma. Pantasan diusir kalian. Oh, tidaklah, kami masuk surga Bang Juma. Oh, diusir kok masuk surga pula. Bang Banyak Juma, orang akan memanggil aku Tuhan, bermujizat Bang pakai Juma, nama aku mengusir setan. Bang Juma, Diusir. pakai logika Bang Juma. Bang Ya Juma kan itu, diusir orang yang itu memanggil kan, Yesus Tuhan Bang kan Juma. diusir. Bang Juma itu ibarat tamu di Alkitab. Bang Juma harus nanya kami, ini maksudnya apa? Seperti ini, bukan tamu Biar yang dibodohi tahu gitu. isi Alkitab. Iya Biar dibodohi dong. gitu. Iya Sekarang gini Bang Juma, aku nanti ke bahas Al-Quran. Aku kan tamu di situ. Maka aku Iya. nanya, ini ayat ini maksudnya Sekarang apa Abang? permasalahannya bedanya antara Anda dengan saya. Anda membantah dalil kitab Anda sendiri kan lucu. Itu logikanya di mana orang mau percaya Bang Juma? Ya, masa ahlinya Bang Juma ini nilai? Gitu loh Bang Juma, pemilik rumah. Anda yang datang mengajarkan ajaran berbeda dengan produk. Tidak Bang Juma, itu salah. Bang Juma salah setting. Begini, Salah setting. Anda mengatakan produk Anda itu begini-begini. Setelah diuji ternyata tidak sesuai dengan perkataan Anda. Yang diuji bukan Bang Juma, yang diuji adalah ahlinya. Bang Juma itu pemilik rumah yang lain. Anda mengatakan produk Anda itu adalah tepung. Begitu kita periksa ternyata pasir. Anda yang benar atau Begini kami? loh, Bang Juma, Kami menemukan itu logikanya, pasir loh. Bang Juma logikanya, kalau kita membuat buku ya, kita buat namanya Alkitab. Kemana-mana. Hey. Pasti Anda semua menipu. ayat itu adalah Anda ingin keinginan. menipu. Anda ingin Nggak menipu ada kami. pertentangan, Bang Juma, Anda tidak ada ingin menipu bertentangan. Sama Anda dengan ingin menipu Al-Quran. kami. Mana datanya perintah Bapak menyembah Yesus? Kita tadi minta Anda loh, ingin mana? menipu kami. Yang diusir di situ Kristen, Anda mengatakan bukan. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bermujizat pakai nama Yesus Kristen, mengusir setan Kristen. Iya, Kenapa? iya. Nah, terus kenapa lari kemana-mana? Yang lari kemana? Siapa Bang Juma? Bang Fandi tadi sudah kerjasama ya, dia memang saudaraku ya, seiman ya. Bang Fandi bilang, Tunggu. Itu Tetapi Lukas Yesus dengarkan dulu itu. Ingin Lukas 4 menipu nomor 8 saudariku ini. Tunggu itu. Lukas Kau 4 harus menyembah Tuhan Allahmu Iya, ya. iya, Artinya kalau dikatakan seperti itu berarti sembah juga Yesus karena Bapa dan Aku adalah satu. Itulah penyesatannya di situ. Yang menyembah Nah, Yesus itu diusir. Saya ambil lagi Yohanes Bang Juma, banyak ayatnya Bang Jumaku ya. Jangan Bang kemana-mana. Juma, Ini ada
yang diusir itu perilakunya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus. Udah selesai, nggak usah panjang lebar kita. Udah, ngalah kami sama Bang Juma, ngalah. Sekarang aku dan Bapak adalah satu, itu sejak kapan Yesus dan Bapak menyatu? Sejak dulu Kadang- kala. Sejak dahulu kala ya, Cinta. Lanjutkan. Cinta. Sejak dahulu kala ya. Yakin ya? Iya. Yakin. Yakin, awas nanti berubah. Asal ngomong Ya, oke. Di dalam, kan Yesus turun ke muka bumi itu lewat kandungan. Di dalam kandungan Bapak dan Yesus menyatu nggak? Ya, dia tetap satu lah. Dia tetap Ah. Tuhan. Jadi gini loh, Bang. Kena. Begini loh, Langsung Bang. kena. Begini, Bang Hendy pertanyaan seperti anak TK loh. Loh, ini jelas. Jelas. Aku dan Bapak adalah satu sejak dulu kala. Kan begitu? Iya. Yesus turun ke bumi lewat mana? Lewat kandungan. Pak Nah, Lopo, sekarang pesan- diam dulu, Bu. pesan dulu teh manis Pak Lopo. Udah haus Apa nih, itu? udah haus. Enggak dulu, diam dulu. Saya tanya dulu cinta manis, cinta ini. Apakah Yesus dan Bapak menyatu dalam kandungan? Atau berpisah? Iya. Keilahiannya dia tetap lah menyatu lah. Apapun Oh, yang menyatu. dipisahkan. Baik, menyatu. Keilahian itu tetap melekat. Bang. Iya, menyatu ya dalam kandungan ya. Iya. Oke. Berarti Bunda Kenapa, Bang Maria, Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria. Iya, sekarang gini loh. Iya katanya. Kenapa Ya udah Yesus selesai. harus melewat kandungan. Ya itu dengan cara yang benar dong. Assalamualaikum. Biar aku Assalamualaikum. jadi Waalaikumsalam. ya waalaikumsalam Papa Lopo. Waalaikumsalam. Ya, ini Bang Suma, saya bawa data terbaru. Saya buka-buka Bible. Ternyata Aduh. Yesus tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini loh Bang Tunggu Palopo ini yang dulu. suka Aduh. nyebar-nyebarin hoax ini ya. Tunggu dulu, ini data. Ini loh Bang data, Palopo, kenapa data. sih host? Coba jadiin saya moderator host. Tunggu dulu, cintaku. Ini data. Ini data loh. Sekarang selanjutnya Coba deh, nih, jadi saya biarin moderator lah. host. Bang Suma. Jadi saya dapat data ternyata Yesus itu Tuhan buatan loh. Ada datanya. Ya malah Kisah Para Rasul 236. Betul nggak Bang Suma? betul. Iya betul. Dibuat Apa datanya pasti di situ, Bang Suma? bahasanya dibuat menjadi Tuhan gitu. Nah, Dibuat tuh ya. kan. Sama dengan Yohanes, sama dengan Roma Basi. 4:9 14. Sudah 9 basi juga. Pak Palopo, sudah basi ayat itu. Pak Palopo bawa kemana-mana, bukan Sekarang, begitu maksudnya. Lanjut, sekarang lanjut. Waktu cinta, waktu Yesus jadi bayi, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Ya iyalah. Oke, baik. yang penting bunyi. Ya, oke, sekarang Yesus berkata, Yesus berkata dia tidak tahu hari kiamat. Waktu Yesus tidak tahu hari kiamat, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Bunyi Ya aja, lagian bunyi aja. kepo banget manusia nanya-nanya. Lopo, pertanyaannya Rahasia. pertanyaan anak TK. Anak TK, Pak Lopo. Iya lo kepo banget gitu loh Berkualitas pertanyaannya. kita. Iya, gini. Iya Bang Hendy. Yesus berkata hanya mereka tua. tentang hari itu malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Pertanyaannya, iyalah, itu rahasia waktu dong. Yesus tidak tahu hari kiamat, apakah Yesus dan Bapa satu? Iya dia tetap satu lah dan dia punya hak dong Iya. untuk diam Tapi juga. kenapa dia nggak tahu hari punya kiamat hak. dia kalau Yang menyatu? penting bunyi. Yang penting Untuk bunyi. tidak menjawab. Yang penting bunyi. Kena lagi. Yang penting bunyi. Aduh. Kalau ada Bapa di dalam diri Yesus menyatu, kalau ada Bapa di dalam diri Yesus menyatu, kenapa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa Ayo, dia nggak jawab. bisa Yesus berbuat Yang jadi apa-apa? penting bunyi. manusia Bang Hendy. Dia lagi jadi manusia. Nah, Oh, manusia. Kalau dia bilang dia Tuhan, itu dia nanti menghujat gitu Oke, loh. sekarang lanjut. Kita harus tahu. Lanjut lagi, diam dulu. Waktu Penting Yesus, bunyi. waktu Gitu Yesus loh. disalib, ini terakhir, waktu Yesus Ini disalib, mau belajar apakah ini. Yesus Gurunda dan juga Bapa mau menyatu? belajar ini. Belajar Iya, dengerin dulu, Katina, sabar Katina dengerin ya. dulu. Waktu Iya, Yesus sabar-sabar di disalib, sini Katina. waktu penting Yesus bunyi Saudara kasih. disalib, kita, ini saudara kita. dengerin Iya, dulu, iya, kita mengasihi, kita mengasihi. iya, Kita yang mengasihi. penting bunyi aja, Yang yang paling penting banyak bunyi. kasihnya nih kita harus kasih Waktu ke Bang Hendy Yesus dan Bang Juma. disalib, kemudian dia dikubur. Waktu Yesus Aduh, apa sih, dikubur, Bang Hendy? dengerin dulu, Waktu Yesus Dari dikubur, kemarin loh pertanyaannya itu doang. nih,
Waktu Yesus dikubur, aku dan Bapak, Anak TK. ini beda loh ini. Diulang-ulang terus loh, Bang Hendy. Dengerin dulu, dengerin dulu. Nanyanya gitu. Dengerin dulu. Jawab Waktu aja, yang penting bunyi, nggak usah takut. Ya, waktu Tuh, saya Yesus di-mute mati lagi. dikubur, waktu Yesus mati dikubur, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Aduh, iyalah. Emang Nah, yang dia penting mati. bunyi, bilang aja iya. Gitu aja. Hendy, Berarti pertanyaan Bapak ikut dikubur. yang lebih bagus lagi. Waktu Yesus dikubur, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Bilang aja iya. Bilang aja iya tuh. Kata Bang Juma bilang aja iya. Ini saya pakai loh berdasarkan argumentasimu loh. Aduh, Bang Hendy Nggak dari ada kemarin loh itu udah aku argumentasi. jawab deh. Iya, Capek lah. Tadi kamu mengatakan Yesus dan Bapa satu loh. Banget sih bertawaf, hah? Yesus dan Bapa satu kan? Iya katanya. Kumpulan 100 soal ini cinta, ya kan? Iya, iya, Kak. Dia Iya, Kak. bilinnya mau Kita dia sabar mau aja. panas dia. Iya, Nah, ini sabar aja. Ini ditanya berdasarkan Kita terjadi ngadepin sama anak Yesus sekolah loh. minggu ini, Kak. Dia. Kak Tina, kita lagi ngadepin anak sekolah Ya lu minggu. ngobrol berdua lagi. Ngobrol berdua. Cuman begini Bang Andi, semua Alif. Orang ini mau sekolah gini. pendeta, jadi Iya, dia buat soal. Iya. Bener-bener, Apakah Kak Anda Tina. sepakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan buatan? Sepakat? Enggak lah. Hah? Masa dia Tuhan buatan? Mana Ya, itu ada Tuhan Di jadi-jadian? kisah para Rasul 236 itu gimana? Mana itu kan kata manusia. Iya kan? Loh, itu Manusia di situ- bebas mau mengatakan dia apa di saja, situ bahkan kan aja manusia ada yang dijelaskan. mengatakan dia bukan Tuhan. Manusia bebas berkata apa saja karena lidah Berarti itu itu tidak bukan firman Tuhan ya? bertulang. Oh, bukan Gitu firman loh. Tuhan. Perkataan Tapi kan manusia. pada akhirnya finalnya dia itu adalah Tuhan, gitu aja. Semuanya ini kita jadi juri lawan Bible-nya sendiri, kita jadi juri. Padahal gini maksudnya di ayat itu kan sudah jelas bahwa semua kaum Israel harus tahu bahwa Tahu. Allah Telah membuat. Allah Subhanahu wa taala ini ya telah membuat Yesus sebagai Tuhan. Itu kata Menjadi siapa? Coba Bang Palopo baca itu kata siapa? Kata siapa? Ayo, Kata siapa coba? Ayo, Ayo, kan Bang kita- Palopo yang Kata tahu Lukas aja. lah yang Kata nulis. siapa? Ayo. Kata Lukas yang nulis. Iya udah kata manusia kan. Makanya tadi kan aku udah bilang manusia Masa bebas ayam? mau ngomong apa aja. Gitu Berarti loh. Bahkan ada yang Lukas nggak nggak percaya dipercaya nih. juga. Bang Andi Lukas Ah, tidak dipercaya. Mati nih kan. Tidak Coba dapat Roma tahu. 14:9 baca Cinta, Roma 14:9. Roma berapa? Roma 14 nomor 9 coba dibaca. Abang host tolong bukain dong. Roma berapa Oke, tadi? Roma 14 nomor 9. Tuh, Roma Dengarkan, 14 dengarkan. nomor 9. Ya bacain. Host, buka kancingnya, host. Minta tuh. Coba bacain. Tolong bacain. bukain dong katanya. Oke, dengarkan ya. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia Amin. Menjadi Bagus, Tuhan. host, bagus Dengarin dulu. Belum selesai Nanti diaminkan. mau dijamah Tuhan Yesus, host. Bagus kau bacanya. Haleluya. Oke, saya ulang ya, teman-teman dengarkan ya. Ya dengerin dulu. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan halilintar. Amin. 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 Jadi dia mati Amin. untuk menjadi Tuhan. Iyalah. Iya, kan? Iya. Dengar dulu dong, dengar dulu. Syarat Jadi menjadi Tuhan adalah mati. begini loh, iya begini Bang Juma. Begini. Itu karena dia bangkit, Bang Juma sabar, tenang. Kasih saya Makanya waktu kalian- 1 jam. Sebentar. Makanya kalian diusir, adek. Bang Juma gini loh, karena dia bangkit makanya kita percaya oh dia Tuhan ternyata. Nah, makanya diusir. Begitu. Karena Loh, yang bangkit dari kubur itu banyak. Ya enggak lah ya banyak kan tapi mati lagi. Ya Yesus, Iya kan? Yesus Ya, juga nanti mati. Mana dia mati? Dia naik ke surga loh. Bahkan dia setelah Iya, tapi bangkit datang dia masih kedua kalinya 40 nanti mati hari lagi loh. dia. Dia masih 40 hari loh. Bagaimana dia yang akan turun loh? Nanti di Mati akhir lagi zaman ini nanti. dia yang akan turun lagi. Kapan dia mati lagi? Tidak ada. Ada dalilnya dia mati lagi nanti. Turun yang kedua Aduh, kali. Katina ini pada ngeyel-ngeyel banget sini Enggak anak-anak lu, di sini. enggak. Anak-anak coba deh Katina. Apa? Katina suaranya agak Ya, besar. Yesus menampakkan diri, ya. Nah, Thomas menjawab dia, ya. Iya. Pengikut Thomas dia ini. Ya Tuhanku Nah, dan pengikut Thomas. Allahku. Ya, Pengikut Thomas. dengar.
Jadi Tuhannya Thomas Yesus ya? Kolose 3 nomor 1, Yesus bangkit lagi untuk kedua kalinya. 2 kali Yesus bangkit berarti ya. Baca yang full dong Bang Juma. Kolose berapa? Kolose 3 nomor 1 ya. Jadi Baca Yesus yang bangkit lagi. penuh, jangan cuma comot-comot. Kok comot? Kan berdasarkan argumentasi kita di sini pakai data begitu. Iya, tapi jangan comot-comot, kan itu ayat Alkitab itu. Ya kan kalau begitu suatu baca aja Kejadian ketentuan. sampai Wahyu sambil kita tidur. Iya, memang harus dibaca dari Kejadian Ya sampai udah bacalah. Wahyu. Ya udah bacalah. Iya, makanya di sini kita mempersingkat, makanya tanya sama kita. Jadi kalau kita udah Iya, menyampaikan jangan Kolose 3 dibantah nomor dong. 1 di situ ada kata sunegeiro, artinya dibangkitkan bersama dengan Yesus. Iya, saya jawab ya. Iya kan? Iya, tapi suaranya lewat mulut lah, ngapain lewat hidung? Emang ada suara lewat hidung? Itu suaranya. Masa? Iya, Enggak lah, saya udah jawab tadi itu. pakai bahwa- mulut, jangan pakai hidung ngomongnya. Sekarang gini, Cinta. Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Aduh. Nah, tuh kan, Ya. mendesah pun pakai hidung, apaan sih? Orang ini Datanya kita ada di Kristen kisah. ini Cinta. Datanya Cinta, ada orang di ini kita dengerin. Kristen. Datanya ada di Kisah 2:32. Ya, Kisah 2:32. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Nah, Kalau menurut Abang apa? Dibangkitkan roh Allah. Ya dibangkitkan. Masa Tuhan dibangkitkan? Dibangkitkan Ngeri kali oleh kalau roh Tuhan Allah. dibangkitkan. Dirinya sendiri. Iya, Dibangkitkan dirinya sendiri. Gimana ini? Gini loh, Bang Hendy, Bang Karena Hendy. dia adalah roh. Dia adalah Ini bahasa Indonesia apa ya? Dibangkitkan dirinya sendiri ya? Ini bahasa Indonesia apa nih? Ini ilmu ini. Tenang Andy. Ini 100 SKS ini. Makanya kalian nggak ngerti. Ya. Ya, Ya lanjut. coba. Yesus itu adalah roh Allah. Bapa Iya. adalah roh Allah. Iya. Roh Kudus adalah roh Allah. Iya, kumpulan Makanya roh-roh. Yesus adalah Bapa. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Dia Kumpulan membangkitkan roh-roh. Bapa. Begitu, karena mereka tidak kelihatan. Iya. Mereka Yesus ilah tidak kelihatan Allah, lagi. Allah, ilah itu tidak kelihatan Bang Juma. Iya. Ya. Mulai. Ya. Penting bunyi. Yang Bapa penting dan bunyi. aku adalah satu. Oh, jadi Allah kelihatan membangkitkan, Allah tidak kelihatan gitu. Pokoknya bunyi aja, nggak masalah. Kita iakan aja. Padahal di 1 Korintus 6 Ayatnya, ada 14 ayatnya, semua pakai dalil. Dengar dulu Mbak Tina. Di 1 Korintus 6:14 Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan Tuhan Yesus. Baca itu. Iya, dia dibangkitkan roh Allah. Dan Mana dia ada roh Allah di situ kok tambah lagi. Kalau dia dibangkitkan, kenapa dituhankan? Makanya diusir kalian. Karena ciptaan Tuhan kalian sembah. Diusirlah. Gini Pak, Bang Juma belum tahu ya. Semenjak Adam ya jatuh ke dalam dosa. Adam lagi. Iya, dalam Adam lagi dibawa-bawa. Adam lagi dipitnah-pitnah. So, itulah Kristen. Makanya Bang Juma mau belajar Kristen. Iya, tapi masih makanya- tanggung-tanggung. Makanya Kristen Nah, diusir mesti karena kan. ajarannya begitu. Adam dipitnah Enggak, lagi. diusir di mana? Diusir di mana Bang Juma? Nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Matius 13:50. makanya Bang Juma tahu. Diusir ke neraka. Ya, pengertiannya nggak seperti itu. Loh, Ya, pengertiannya nggak pengertiannya itu seperti adalah itu. pengajaran. Gimana Bang Juma itu pengertiannya? tahu. Bang Juma bukan pendeta ya atau bapak-bapak Ya, gereja. justru kalau Kristen Itu yang menjelaskan Bible tidak ada yang dia jujur mengaku itu, nggak ada, nggak mungkin dari jujur. mana Bang Juma tahu nggak ada jujur? Sekarang Untuk apa yang lagi sekarang yang diusir Yesus itu oknumnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu agama apa? dengar dulu ya. Itu dengar dulu Nanti katanya. di akhir zaman ya. Akhir zaman. Di akhir zaman ya. Zaman. Dimulai dari orang-orang Kristen yang tadinya mengaku Tuhan. Engkau lo Tuhanku, tetapi dia misalnya masih korupsi, masih memusuhi. Nggak ada ya. begitu, nggak ada. Itu Dari buahnya. Itu bisa jatuh ke dalam dosa. Maka ketika ada Dari orang susah nggak buahnya. ditolong,
Ya, Dari itu cuma buahnya. Dengar ajaran. dulu, Mbak Tina, dengar dulu, biar dijelaskan Bang Suma dulu. Silakan. Dari buahnya pohon yang tidak baik itu kamu kenal. Jadi kalau misalnya buahnya tidak baik, maka pohonnya ditebang. Kalau ada penganut agamanya memanggil Yesus Tuhan, maka agamanya yang harus ditebang. Di situ pohon dan buah. Buah itu adalah hasil, batang itu adalah ajaran. Buah dari ajaran itu memanggil Yesus Tuhan. Kalau sudah ditemukan dalam agama itu ada yang memanggil Yesus Tuhan, maka agamanya itu yang dibuang ke dalam neraka. Itu maksudnya. Tak ada maksudnya lagi. Itu versi kamu Juma. Versi Itu pendeta, Bapak dalilnya. gereja nggak gitu. Tidak. Dalilnya Tidak, jelas tidak, begitu. Tidak, Alamak. Bang Juma bukan orang Kristen, iman Kristen Setiap tidak pohon, seperti dengar, itu. dengar. Setiap Ya. pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohonnya yang dibuang ke dalam api, pohonnya, ajarannya, hasilnya itu adalah pelakunya. Pelakunya Nggak ini salah, memanggil salah. Yesus Jangan- Tuhan, jangan bermujizat teruskan, Bang pakai Juma. nama Salah, Yesus, salah, ya. bermujizat Jangan pakai nama teruskan. Yesus. Salah. Pada hari Salah. itulah aku akan berkata, Itu kenyalah buku- daripadaku itu kalian bukan semua pembuat Rasul kejahatan. Paulus. Dengar Bukan buku dulu Juma. Tina, bagaimana kau mendengar kalau orang menjelaskan kau potong-potong? Coba. Betul. Karena Coba tidak Ibu, benar, Mbak, Pak Mbak, Lopo. Mbak Tina. Maka saya luruskan. Abang Tina, coba jelaskan pohon di situ apa maksudnya pohon? Apa Gini, Bang maksudnya Juma, pohon? ya. Apa maksudnya Ya, buah? Ya, Silakan. dengar dulu. Sebelum ke Iya. situ, saya tanya Iya, kamu dulu silakan ya. Bang, silakan. Ya, sekarang gini. Itu yang kamu ini kan buku Matius ya. Iya, silakan. Ya. Pohon Nah, itu apa? Kamu ada Buah nggak itu nulis apa? buku itu? Bukan. Ada nggak kamu nulis buku itu? Pohon Nggak itu ada, apa? kan? Jadi Buah bisa itu menafsir apa? buku itu adalah Matius dan orang-orang Kristen. Bukan Pohon di situ seorang apa? Juma. Nggak bisa gitu Juma. Pohon itu salah apa? pesan. Buah itu Nggak apa? bisa. Silakan Anda jelaskan. Nggak apa-apa. Saya terangkan ya. Yang bisa ya menilai itu adalah orang Kristen atau si Matius sendiri. Pohon Bukan seorang adalah- Juma. buah Kalau adalah- kamu mau menilai, kamu buat buku Juma, baru saya tanya, baru kamu jawab. Begini. Gitu Juma, supaya Ini- kita jangan salah debat. Jangan Ini salah abang, debat Juma. ini abangku datang bawa buku ke saya. Anda mengatakan buku ini menjelaskan orang Kristen masuk ke surga. Begitu saya baca, yang tertulis orang Kristen masuk neraka. Yang tertulis Anda bantah. Itu memang buku Anda, tapi yang tertulis bahwa Kristen diusir ke neraka. Tapi ibu mengatakan Kristen ke surga. Dalilnya ada. Begini Memang Juma. ini buku Anda, tapi yang tertulis apa? Itu kan menurut kamu, menurut Lah itu bukunya yang tidak. tertulis, Yang abang. menurut bukunya Coba. salah. Coba Yang abang ini menurut jelasin. salah. Pohon itu apa? Buah itu apa? Coba Juma, supaya kita bisa nggak menilai. Bisa. Kamu hanya bertanya, nanti sesat, ya. Pohon itu Sesat apa? nanti. Jelasin. Host naikin tuh host, ada yang mau naik tuh host. Sesat Begitu. itu. Pohon itu Salah apa? kamu. Aduh. Buah Tina. itu apa? Jelasin ke kita. Jadi Ayo. saya kan pemilik bukunya ya, karena Iya, makanya saya jelasin. Kristen. Saya terangkan, dengar Bang Juma, dengar ya. Punya ya. Ini cinta selalu mau naikkan ambulans. Kenapa? Saya percaya pasien kepada juga rupanya ajarannya, kirain ambulans. beriman. Udah diam Ya, dulu, saya diam dulu. percaya dan beriman. Ya, Tapi saya pohon tidak melakukan. pohon itu Tidak apa? Buah itu apa? Pohonnya apa? Buahnya apa? Pohonnya itu saya sendiri. Ibu, Pohonnya Ibu. dia sendiri. tenang ibu tenang. Udah diam dulu, diam dulu, diam dulu. Parah, Bu parah, Tina, parah. Bu Tina, diam dulu. Kita sapa dulu Iya. nih pasien. Silakan, Gabriel. Oke baik, thank you, makasih banyak. Selamat sore semua, Bang Zuma, Bang Hendy dan semua yang Sore, lain. sore, sore. Sore. Iya, jadi kalau diskusi dengan teman Muslim itu begini, Ibu. Cara diskusi dengan Bang Zuma, Bang Hendy itu begini. Kita lihat saja yang membawa ajaran baik Islam maupun Kristen. Nah, yang bawa ajaran Kristen kan Tuhan Yesus. Mana ada? Sabar Penipu. Cuma sabar Juma. Penipu, jangan nipu Bang. Nggak boleh. Penipu itu nggak boleh Sabar, nipu. tenang. Di mana Tenang. Yesus membawa Kristen? Tenang, Di mana? Tunggu Jangan, dulu. ngapain Anda Tenang bernarasi dulu. kalau Anda menipu ngapain? Di mana Yesus membawa ajaran Kristen? Di mana? Juma sabar dulu, tenang dulu. Sabar pula penipu. Masuk Sabar. penipu dibiarkan dan nipu. Jelaskan dulu ke saya di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Sabar Juma, sabar, tenang. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Menyebut Kristen pun tak pernah.
Ada-ada aja kau itu, aduh. Sabar. Jadi begini Juma. Jadi yang bawa ajaran Islam kan Muhammad. Nah, kita lihat saja. Kalau yang- itu ya betul. Nah sekarang Nah. di mana Kristen diajarkan oleh Yesus, di mana? Sabar, Yesus kan guru. Sabar paman. Sabar Juma. Nggak ada yang bisa kau tipu di sini, woi penipu, nggak ada yang bisa kau tipu di sini, nggak ada. Juma kalau sudah lihat saya sudah Kamu jelaskan dulu mulutmu yang berbicara Kristen dibawa oleh Yesus. Iya tenang Juma. Ya Kau tenang kenapa? Suma, aku mau menipumu Suma, tenang. Aku mau Tenang. menghipnotis kamu kayak di gereja. Kau jelaskan di mana, kau buktikan Sabar. di mana, Sabar Juma. di Sabar. mana Yesus mengajarkan Kristen, di mana? Ya sabar Bang Juma, aku juga akan Iya. mendengarkan. Sebentar, aku mau mendengarkan. Tapi dia tidak akan juga. pernah bisa jawab. Orang ini tulung. Iya. Kasih waktu. Penipu dia Bang ini. Juma. Iya, Sabar, kasih sabar, waktu. Aku mau mendengarkan ya, kita belajar, oke? Nabi Sabar, Muhammad ya. membawa Islam, oke. Yesus membawa Kristen, mana dalilnya? Iya tenang Iya Juma. silakan nanti Kau dijelaskan. tenang Mungkin pula, Bang Gabriel tenang. bisa menjelaskan. Iya silakan Bang Gabriel. Ayo, silakan Iya, kau menipu jadi- lagi, silakan. Oke, baik. Jadi kita lihat yang bawa ajaran ini. Contoh yang bawa ajaran Kristen, Yesus Kristus. Aduh, udah turunin. Sabar. Host, turun. Sabar dong Bang Jangan, Juma. saya tidak suka pembohong, cinta. Kristen sekuat apapun, kalau dia jujur dalam menyampaikan narasi, saya suka seperti apapun. Tapi kalau sudah nipu kayak begitu, udah pakai baju kaos polisi lagi si laknat ini, sang biadab, tai lasso. Kau kalau kau mau nipu, lepaskan itu seragammu. Ada masalah pribadi kah? Enggak. Kalau mau menipu, lepaskan itu Diam dulu seragam. Cinta, diam dulu kau. Lepaskan itu seragam kalau Anda mau menipu, karena Anda itu penegak hukum. Tai lasso. Sebentar Bang Juma. Aku juga pengen mendengarkan. Tahu Cinta lu diam Tak dulu. ada, saya ini orang belajar, saya ini belajar. Ih, Mau Bang sampai mana kau sampai katakan Kristen diajarkan oleh Yesus, itu tak akan pernah ada dalilnya. Bahkan orang Kristen ini yang diusir, pura-pura Yesus pula yang dituduh mengajarkan Kristen. Tai balacong. Oke. Kau Gabriel, ku dapat kau ya. Di luar kau pakai seragam nih, ku dapat langsung ku tampar muka kau. Ya di sini aja kalau mau ditampar. Makanya Kalau ku dengerin dapat dong, kau di Bang. luar, Cinta, diam dulu, mudah-mudahan Kak. kau Cinta, pindah kalau tugas kau ke Makassar, ngomong, ku gua dapat turunkan. kau. Ku injak-injak mukamu. Nipu-nipu aja terus kerja kau. Atau kau di Jakarta, atau kalau kau di Jakarta temui saya lah. Gak malu kau debat-debat agama, bawa-bawa aksesoris. Kau pikir saya takut? Untung baik kau tiada di depanku, langsung ludah melengkek di matamu. Dia bukan polisi, tapi dia suka kali mau jadi polisi. Enggak lah, orang stinting dia itu. Stres. Ya, silakan. Cita-citanya belum terkabul itu Bang Juma. Makanya Jangan melebar. Ini Karena Bang masih Juma ini Kristen. banyak melebar terus. Iya, karena masih Enggak, Kristen. datang-datang dia nipu-nipu. Enggak suka aku lihat itu gayanya. Nabi Muhammad bawa Islam, oke. Yesus bawa Kristen, enak kali mulut kau ngomong. Paulus aja ngomong di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kemudian Kristen Yesus mengajarkan Kristen? Parah ini orang. Ya sudah. Sekarang kalau memang kalian pengikut Kristus juga, ajaran Kristus yang katanya disunat, ya ini Bang Juma disunat waktu umur berapa? Yesus itu 8 hari loh. Enggak ada harinya, yang penting disunat. Bagaimana pula Abraham usia berapa tahun? 80 tahun kan kalau di tradisi kami. Masa mau nunggu 80 tahun dulu baru disunat? Ya enggak lah kalau Berkarat memang dong. ngikutin. Gimana dong? Berkarat. itu. Iya. Orang kita punya uratnya aja sama lombok biji besarnya. Mana mau disunat kalau udah usia 80 tahun? Jangan bahas masalah sunat. Jangan bahas harinya. Lihat itu di sunatnya. Lihat rasanya gitu loh. Orang Islam disunat itu sebelum Cinta. Stop. Jangan bahas Disunat itu sebelum akil balik. Jangan bahas sunat deh. Enggak enak. Anda yang memulai kok. Ya sudah stop. Kan makanya saya sudah bilang stop. Justru yang banyak yang tidak disunat itu Kristen.
Tidak sama dengan Kristen itu laki-laki ya, tidak sama modelnya punyanya Yesus dengan Kristen. Kenapa Yesus disunat? Sekarang fungsinya untuk disunat itu masuk surga itu untuk apa sih? Saya tanya. Itu perintah Tuhan loh itu. Perintah. Iya, perintah pentingnya Tuhan untuk apa? loh itu. Sekarang saya mau tanya, pentingnya untuk apa disunat? Itu perintah Tuhan. Alamak, perintah Iya. Tuhan dan rasanya. Terus emangnya mau diperiksa? Mana dalilnya? Iya, emangnya mau diperiksa di surga kamu? Dalilnya disunat apa Yohanes enggak? Kejadian Fungsinya 17. apa gitu loh? Disunat atau enggak? Terus bagaimana Orang-orang orang yang yang- kehilangan kemaluannya? Orang-orang yang tidak disunat Kejadian 17 nomor 4 wajib dibunuh. Ayo. Itu dalil Kristen, dalil di Al-Quran. Bang Juma. Alamak. Percaya Iya, makanya itu lah bagaimana begini, dalil Bang Juma. Kristen? Dalil Kristen katanya. Kalau dalil Kristen itu Galatia 5 nomor 2. Itu dalil Yahudi yang tadi itu. Ada-ada aja. Kamu Abangku ambil ini. buku perjanjian lama Kristen Juma yang ditanya Itu di perjanjian Al-Quran. barunya Yahudi Supaya itu, sahih. Abang. Alamak. Bu, itu guru jending ditanya lah. Nah, oke, kita sapa dulu Bang, izin. Guru Sending, selamatkan sore. Halo. Guru Sending. Selamat sore. Ya, silakan. Apa ya substansi pembahasannya? Tanyakan sama Abang Yesus Tine tuh. yang tadi dibahas, Yesus Tuhan buatan. Kisah Para Rasul 236. Yesus Tuhan buatan. Saya mau jelaskan Tuhan itu apa ya, gelar atau nama? Apalah, pokoknya dari saja apalah. Anda sudah menjawabnya. Pokoknya apalah. Pokoknya buatan aja. Ya Tuhan itu gelar kan atau disematkan. Oke, Jadi silakan jelaskan. ya kalau misalnya saya menyebutkan Presiden Palopo, Presiden tidak pernah dilahirkan, tetapi nama yang Mulai lagi bernama muter-muter Palopo nih. itu dilahirkan. Mulai muter-muter nih. Iya kan? Selebes diam dulu, tenang. Anda kan mau belajar, makanya dia bertanya. Ayo belajar sama lu. Itu banyak ilmu Hendy. Kau Enggak, dengarkan. kalau Tuhan itu dengerin. Kalau Tuhan itu gelar, siapakah yang bergelar Tuhan? Jawab. Gua balikin pernyataan lu. Kalau Tuhan itu gelar, ya siapa yang bergelar Tuhan? Siapa itu? Sosok itu siapa? Oke. Saya coba terangkan pelan singkat. Gak aja. usah Tuhan diterangkan. itu Langsung jawab. Siapakah yang bergelar Tuhan itu? Jawab. Anda kan Langsung. bertanya. Anda bertanya di Ya atas pertanyaannya ketidaktahuan, apa? bukan? Pertanyaannya apa? Iya. Anda bertanya karena nggak tahu kan, makanya saya Ya jelaskan. pertanyaannya apa? Bisa diskusi. Bagaimana Anda mau menjawab pertanyaannya? Pertanyaan saja kamu nggak tahu. Oke. Saya ulang Tuhan ya. Itu kan gelar. Kamu tadi mengatakan Dengar dulu. Tuhan itu gelar. Nah, dengarkan pertanyaannya. Siapakah yang bergelar Tuhan itu? Jawab. Oke. Yang bergelar Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Oh, Yesus ngomong dong dari tadi, kan selesai dijawab. Ya, buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Bergelar Tuhan, buktikan coba. Oke. Tuhan itu tidak pernah mengakui dirinya bahwa dia Tuhan. Di dalam kekristenan Saya nggak nanya yang mengakui itu. dirinya Saya nggak nanya itu. dulu. Buktikan kalau Yesus itu dia adalah bergelar Tuhan. Apa? Buktikan. Gelar itu kan disematkan. Artinya saya melihat dia dari sisi ketuhanan, yaitu hukum-hukum dan ketetapannya. Itulah Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus selama ada di muka bumi sehingga dia diberi gelar Tuhan? Apa yang dia lakukan? Itu pertanyaan partikular ya yang harus dijawab oleh Pertanyaan partikular. Hendy, ini saya kasih tahu ya, mulai dari kelahirannya. Ya, ini pakai dalil nih, bukan Apa omen-omen. pertanyaannya? Apa pertanyaannya?
Yesus itu sebagai Tuhan. Kenapa dikasih Dengerin gelar ya, Tuhan? apa yang dilakukan oleh Yesus mulai dari bayi sampai dewasa sehingga dia diberi gelar Tuhan. Ya, baiklah ya. Karena Yesus itu kan sudah dinubuatkan dari perjanjian lama ya. Nah, jadi itu terjadi ya nubuatan itu pada zaman ini Bunda Maria ya. Ketika itu Maria atau Maryam itu mengandung tanpa hubungan biologis karena malaikat datang kepadanya memberitahu ya. Kemudian dari situ setelah dia lahir maka malaikat mengatakan kepada dia ya, itu di Lukas 2 ayat Saya nggak nanya itu 11. loh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bukan kota itu Daud. pertanyaannya. Dengerin baik-baik pertanyaannya, baru Anda bicara. Apa yang dilakukan Yesus mulai dari bayi sampai dewasa sehingga dia diberi gelar Tuhan? Jawab Kan sudah apa? jawab tadi. Malaikat Apa? pertama menyebut dia Tuhan. Ya, malaikat loh, bukan kita. Saya nggak nanya malaikat, kegiatannya Yesus apa? Izin Kak Toga Tiga Rogantina, itu bukan pertanyaan yang berkonseptual, makanya nggak perlu dijawab. Begitu. Ya, nggak perlu dijawab, udah selesai. Sebentar. Iya, sebentar. Katanya nggak perlu dijawab, tapi kau ngomong. Iya. Hendy, Sebentar pertanyaanmu dulu, Andi. itu Sebentar. diperbaiki dulu lah. Katanya nggak perlu dijawab, tapi kau ngomong. Kamu gimana caranya? Pertanyaanmu itu apa? Saya ulang. Enggak. Saya Gimana ulang. bilangnya? Ini seluruh pendeta yang ada di muka bumi ini dengarkan pertanyaannya nih. Enggak usah lah Hendy, pertanyaanmu aja masih Dengerin. SK. Dengerin. Anda tadi mengatakan Yesus itu diberi gelar Tuhan. Nah, kalau orang diberi gelar Tuhan, tentu ada pembuktiannya apa yang dia lakukan sehingga diberi gelar. Orang diberi gelar insinyur karena dia kuliah. Oke? Orang diberi gelar doktor karena dia kuliah S2. Dan seterusnya. Sampai S3. Nah, apa yang dilakukan Yesus di muka bumi sehingga dia diberi gelar Tuhan? Silakan. Apa yang dia lakukan mulai dari bayi sampai dewasa? Ini loh. Oke. Ya, Oke, jawab. sebentar. Izin abang andaku. Ada sebuah kajian keilmuan di dalam tiap kitab beragama. Semisal dalam Kristen Kemana-mana jawabnya, keilmuan dari kitab. Diam dulu. Langsung aja jawab. Apa aktivitas Yesus itu loh? Jangan saya dengan di mute. Kita kan diskusi. Iya, tapi apa pertanyaannya? Langsung dipotong. Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apa? Lu mau jawab apa? Oke. Apa saya ulang lagi? Kurang ngerti bahasa Indonesia? Kurang ngerti? Hendy, kau cari kebenaran apa pembenaran? Saya bertanya loh. Nah iya makanya cari kebenaran lah. Ya, sekarang pertanyaannya tahu nggak pertanyaannya apa? Saya bertanya berdasarkan argumentasi si guru ini. Si guru tadi ngomong Yesus itu diberi gelar Tuhan. Makanya saya tanya, apa kriterianya? Apa yang Yesus lakukan mulai dari bayi sampai dewasa sehingga dia diberi gelar Tuhan? Jawab dong. Oh, Yesus waktu bayi begini, waktu 12 tahun begini, dia begini, dia begono gitu loh. Mukjizat. Ya, mujizat. Ngomong dong dari tadi mujizat. Maksud Kalau diam kau guru, lebih pintar perempuan ini menjawab. Kau paham nggak? Pertanyaan tentang ketuhanan itu tidak perlu dipertanyakan karena itu namanya posteriori. Kalau di dalam akademis, konseptual namanya. Nah, sekarang kau pergi di Bantar Gebang lah. Lain ditanya, lain dijawab. Lebih pintar perempuan dari kau. Kau sendiri yang memberi gelar Yesus Tuhan, kau sendiri nggak bisa jawab, mempertanggungjawabkan argumentasimu gitu loh. Jadi Ibu Tina udah menjawab. Yesus berhak diberi gelar Tuhan karena dia bermujizat. Mari kita buktikan. Apakah
pantas orang diberi gelar Tuhan dengan hanya bermujizat? Kan begitu, kita bahas lagi itu. Oke, begitu dong diskusinya. Ini ngomong apa gitu loh. Ini kalian ini kalau nggak muter-muter nggak bisa diskusi. Nggak mau to the point gitu loh. Ini Bukan, kalian Bang ini Hendy. kalau kalian ini menjadi mahasiswaku, nggak bakal mau bayar 1 miliar, nggak bakal gua kasih lulus. Karena nggak ketulungan lah nyambung-nyambungnya gitu loh. Kalian saya ajarin bahasa Indonesia dengan baik, nggak nyambung-nyambung itu. Bagaimana Anda mau lulus? Ditanya apa jawab apa gitu loh. Jawab aja dong. Yesus itu diberi gelar Tuhan karena menunjukkan waktu bayi, misalnya dia nangis, membuktikan dia Tuhan. Diberi ASI, membuktikan dia Tuhan. Dia lagi tidur, membuktikan dia Tuhan. Dia lagi makan, membuktikan dia Tuhan. Gitu dong. Mandi, membuktikan dia Tuhan. Dunia dongeng, ya dunia dongeng gitu. Loh, Yesus nggak pernah mandi? Iya, Nggak pernah betul. tidur? Nggak pernah makan? Iya, betul. Ya bener kok dong. Mana sih lo? Ya udah, terus lanjut. Nah, Pertanyaanmu, jadi dia bermujizat itu membuktikan dia Tuhan. Kita cek ya. Waktu dia bermujizat menghidupkan Lazarus dari kematian, apa yang dia ucapkan di sana? Tahu datanya di mana? Apakah dia yang bermujizat? Kita buktikan ya. Halo. Hendy, kamu kok Ya. suka banget sih bahas-bahas Alkitab, Hendy? Orang Aku gua jadi nanya kan lu. bangga loh. Hah? Bangga loh aku. Artinya penginjilan itu sudah berhasil. Kok berhasil sih? Iya dong, Hendy. Ayo baca terus, Hendy. Yesus bermujizat gitu ya, menghidupkan Lazarus. Itu tertulis di sana, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Terus kemudian dia mengakui dirinya utusan Tuhan. Dia tidak mengakui dirinya Tuhan, justru dia berkata, aku utusan Tuhan. Waktu menghidupkan Lazarus, kucing. Itu loh Bu. Kalian bahas-bahas Alkitab, saya bangga loh, Hendy. Terus terang. Saya bangga. Artinya, bahkan saya sama Bang Luga itu siap-siap mau membaptis semua. Bang Luga, saya sepakat sama Bang Luga. Nanti Bang Juma nanti duluan dibaptis. Bang Juma, baru si Pandi nomor 2 ya. Tadi malam. Baru si Pak Loko. Oh ya, Pak Loko kamu kan dengar kan? Aku sudah jadi oneness. Pak Loko, kamu nanti kemana-mana. baptis selam. Tadi Baptis selam malam. atau Tadi malam kau sudah jadi oneness sama Luga. Pak Loko, kamu kemarin sudah mau dibaptis. Tadi Kamu malam kau sudah meyakini bahwa yang mati di kayu salib itu adalah pencipta langit dan bumi, betul? Ya, memang betul. Nah, Sebagai oneness Tuhan, kau sudah sebagai manusia. Sebagai manusia. Sudah, selamat datang. Sebagai manusia. Mau membahas lagi baptis, mau membahas baptis lagi. Sebagai manusia. Mau membahas Jadi, baptis. Begini Hendy ya. Kamu tuh Kalian ngomong itu doang bahas- sih, bahas ngomong kayak Alkitab. karu-karuan, nggak nyambung. Sekarang Bahas- gue menanya, bahas Alkitab. apa tujuan Saya bangga. baptis? Apa tujuan Berarti- baptis? Jawab, apa tujuan baptis? Berarti penginjilan tidak perlu lagi capek-capek karena Bang Juma sudah menginjili. Justru kami menginjili orang itu supaya berhenti menuhankan anak orang. Sadar nggak Hendy? Kalian bicara-bicara itu firman Tuhan dari Alkitab, artinya kalian menginjili. Orang Iya. akan bisa Menyadarkan orang, menilai intinya adalah gini loh Bu, kebenaran. menyadarkan orang supaya berhenti menuhankan anak Maria, itu intinya.
yang menyadarkan itu ya, itu adalah bapak-bapak gereja. Ya. Bapak gereja justru Bukan menyuruh Anda kalian. menyembah anak orang. Bukan kalian. Kalian itu disadarkan ustadz-ustadz. Gitu Bapak loh, gereja Handi. itu mengajari Anda menuhankan anak Gitu. orang. Jadi ya kalau bertanya boleh. Saya kan udah bilang tadi. Ya, kita itu Emang ada yang sebagai bisa jawab tamu. pertanyaannya? Bisa dijawab. Dari Pasti mana muter-muter. seorang yang bukan pemilik dia yang menilai rumah orang lain? Siapa yang menilai? Orang cuma nanya kok. Gitu dong, gitu Bang Handi. Tapi kalau diskusi mencari ditanya, kami jawab. Emang Anda menjawab tadi? Bang Ya Handi, kami jawab Ya. semua. Kalau kasih Palopo coba, kasih Palopo coba gitu. Ya, Pak Palopo, silakan. coba Palopo, kita mau hiburan Pak Palopo, coba. Tidak, begini Bang. Begini tadi malam saya sudah menginjili dia. Luga, terus Tina, terus siapa itu? Ada 4 ya. Ya termasuk Kristus siapa semua. Kalian semua sudah mengakui bahwa yang disalib adalah pencipta langit dan bumi, itu satu. Artinya kalian sudah menjadi pengikutnya si Malikil. Malikil. Selesai di situ. salah Pak Lopo. Kamu itu RT 6 ya. Kamu RT 6 ya. Allah itu Tritunggal ya. Tuhan tetap Tuhan menjadi manusia ya. Kalau kamu itu tidak boleh. Kamu itu bukan Kristen. Ya Oke. kamu belajar sana. Tersesat Oke. sama Malikil Oke, ya. oke. Ya, berarti Tuhan yang menjadi manusia, berarti Tuhanmu manusia gitu. Tuhan memiliki dwi natur, manusia dan ilahi. Dwi natur. Nature, begini loh. Tuhanmu kan dwi Pak Lopo, nature. kalian percaya Injil nggak? Percaya Injil? Ya percaya Tuhan Percaya. yang dibikin. Saya Jawab Pak percaya. Lopo. Jawab Pak Lopo. Tunggu dulu. Saya percaya Percaya bahwa Injil nggak? Yesus adalah Tuhan yang Injil itu dibikin. apa artinya Pak Lopo? Aduh, Injil itu artinya aduh. kabar baik. Udah, kau ikuti Malikil Artinya saja. Yesus Kristus Tuhan. Kalian percaya Injil? Apakah menuhankan Yesus itu kabar baik? Kena lagi. Kabar baik. Kabar Dia baik. sudah Kalian gini, sudah Bang percaya Andi. Injil. Dia sudah percaya tadi malam bahwa Tuhan Kalian Apa sih, percaya Hasim? Taurat, kalian Bunyang percaya gembes. Injil, berarti kalian Kristen. Aduh, tadi malam sudah percaya. Minci. Kalau Dia Kristen, manusia. Hendy CBLS Silakan, Kristen, silakan. Tunggu dulu. Fandi Kenapa ini, Kristen. Bu? Jadi Masih sakit. jadi jangan kalian bilang Yesus Islam. Terbalik Pak Lopo. Kalau Yesus, itu Muslim. Muslim itu Yesus. Yesus bukan Kristen loh. Hendy kamu percaya Injil Hendy? Percaya kan? Iya. Berarti Hendy CBLS Kristen. Pak Kenapa Lopo kok bisa? Kristen. Kok bisa? Juma Kristen. Apa? Kristen itu pengikut Paulus, bukan celebes. Cebeles. Hendy CBLS Kristen. Pak Lopo Kristen. Di sini sebentar. Mungkin Bang semua mau masuk, Bang. Ini tentang fenomena antara Oneness dengan Tritunggal, Bang. Tadi malam saya sudah acak-acak mereka kan. Nah, ini bagaimana Ada tentang ini? pengakuan, Tunggu dulu, pengakuan sendiri kamu nggak ngerti Pak Lopo. Tunggu, Ya diam kamu itu dulu. Kristen, kamu Diam mau dulu. dibaptis, Diam dulu. kamu mau dibaptis. Astagfirullahaladzim. Pak Silakan Bang Lopo, semua. kalian Kenapa itu dia, percaya Bang? Iya, tadi Tahu ini malam. lagi dapat Ya. kali ini ibu ngoceh melulu dari tadi. percaya diam Injil. dulu. Pak Lopo, udah nggak usah lagi banyak cakap. Intinya Kristen diusir oleh Yesus, itu aja simpulannya. Betul. Kalau kalian percaya Betul. Gak usah banyak cakap. Injil berarti percaya Yesus. Yang jelas Kalau yang kau menuhankan Kristen, Yesus, yang menuhankan Yesus Diusir. diusir oleh Yesus. Diusir Yesus. Kristen. Menyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Intinya itu di Kukuriu. situ. Kukuriu. Iya, betul. Ya, supaya Coba jangan gini ya. Kristen buang Izin ini. masuk ya. Silakan, Ya gini, Ustaz. coba Pak lagi, Bu Tina, Kak Tina gini. Oke, sekarang begini, ini kita buktikan ya. Anda meyakini nggak kalau Paulus itu rasulmu?
Ya iya dong Bang Ali. Ah, oke. Paulus sebagai rasul. Rasul siapa dia? Utusan siapa? Utusan ya para Utusan siapa utusan dia? para rasul-rasul menjadi rasul. Iya, Bersama Paulus sebagai Petrus, rasul. Matius. Rasul saling mengutus. Bukan sesama rasul. Oh, kok sesama rasul? Gimana sih? Kan Iya. Anda meyakini, sebentar gini loh Bu Tina, Anda meyakini Paulus sebagai rasul. Rasul ini kan utusan. Nah, siapakah yang mengutuskan Tuhan? Kan gitu dalam konsep iman. Nah, siapakah Tuhannya Paulus ini? Yesus, kan gitu. Bener nggak? Benar, benar sekali. Nah, berarti kan rasul Anda itu Paulus dan Tuhannya Yesus. Ya, benar sekali. Iya, Anda pinter. mengikuti ajaran Paulus, di mana Paulus mengajarkan Tuhannya adalah Yesus. Iya, Nah, karena oke. Paulus mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah itu. Nah sekarang kita kembali ke Yesus. Yesus itu juga seorang rasul. Dia mengajarkan kepada muridnya. Dia itu utusan Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Bapa yang mengutus Yesus, yang bukan manusia, bukan anak manusia, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak oleh mata. Nah, jadi disinilah letak perbedaannya. Yesus mengajarkan kepada muridnya agar menuhankan bukan manusia, tapi menuhankan Tuhan yang mengutus Yesus. Tapi Anda punya rasul, namanya Paulus, di mana mengajarkan menuhankan Yesus. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, mulai kelihatan perbedaannya dengan pengajaran Yesus. Udah siap Bang Alif? Siap. Pokoknya nanti suruh jawab pasti nggak nyambung. Pasti nggak nyambung. Coba aja. Karena ilmu kalian masih TK, ya banyak belajar lagi. Nah, Kan? makanya kalian ini kan mau sekolah teologi ya. Nah, jadi kalian kumpul 100 soal-soal Alkitab ya. Jadi nggak apa-apa saya ajarin ya. Ajarin bego. Jadi begini ya, menuhankan Tuhan sama juga menuhankan Allah. Sembah Tuhan sama dengan sembah Allah. Karena di dalam kekristenan ya Allah Anda itu tadi adalah sudah satu mengakui hakikat. loh, rasul Anda itu Paulus. Gimana sih? Ya. Rasul Iya, udah sederhana. Di sini cuman ada perbedaan aja jangan kerdilkan ya, rasul-rasul Loh, itu kok tidak hanya kerdilkan? Paulus aja Alif ya, ada Ya. Matius, Lukas ya, Petrus, Bartolomeus ya, 12 muridnya, Matias. Coba tanya aja Ustaz, apa arti rasul Ustaz? Nggak usah diperbanyak. Iya. Tanya coba apa arti rasul? Iya benar. Yang sedang ditanyakan Paulus. Dan Paulus itu kan Anda yakini sebagai rasul. Rasul itu utusan Tuhan, benar nggak? Salah satunya Paulus. Coba tanya Ada dulu yang apa arti salah. rasul. Dia nggak ngerti arti rasul. Coba tanya. Salah Coba arti satunya rasul apa? Rasul itu pada waktu zaman sesudah Yesus. Artinya ditanya ya. arti rasul apa? Kalau sebelum Yesus namanya nabi. Arti Gitu. rasul apa? Dalam Arti Yahudi. rasul. Ditanya itu loh, arti rasul apa? Rasul itu murid-murid Tuhan Rasul gitu kok loh. murid? Udah minjem kata terserah. rasul disalah Kau cari artikan di pula. Google. Kau cari di Google udah. Nggak penting kali. Kau cari di Google. Masa rasul Rasul murid-murid? itu utusan. Ketika dalam Iya. konteks teologi, rasul itu utusan Tuhan. Ya gitu udah. loh. Makanya saya bilang kan semacam murid-murid yang mengajarkan kebaikan. Ya, ajaran utusan mana Tuhan Yesus? yang rasul itu utusan Tuhan yang membawa risalah. Risalah itu dari Tuhan gitu, pengajaran. Makanya tadi ketika saya tanya sama Anda, siapakah rasul Anda? Apakah Paulus rasul Anda? Anda akui betul. Siapakah Tuhan yang diajarkan oleh rasul Anda? Yesus. Nah, itulah Anda menuhankan Yesus berdasarkan pengajaran Paulus. Beda dengan Yesus. Yesus juga sebagai utusan, berarti sebagai rasul. Yesus mengajarkan menuhankan bukan manusia, bukan dia bahkan. Itu letak bedanya antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Paulus mengajarkan Anda keliru ya Alif ya, Anda mengada-ada ya data dan Kok data mengada-ada? Alkitab ya. Anda Apa yang saya ada-ada, coba?
Kalau Ya, apa yang seandainya Paulus, diada-adakan? kalau seandainya hari ini Paulus ya hidup, Anda itu sudah memfitnah itu Alif ya. Jadi Anda kamu nggak setuju jangan kalau kalau Astagfirullahaladzim. seandainya Paulus hidup, Anda itu sudah memfitnah dia Alif ya. Berarti Paulus bukan rasul. Iya, saya setuju kalau gitu. Loh, apa masalahnya? Petrus juga mengajarkan Masalahnya Yesus. kenapa kau bilang aku yang fitnah? Petrus, ya dengar. Petrus semua murid-murid Tuhan Yesus tidak hanya 12, 70 orang mengajarkan, ya. Yesus Kristus, ya. Sampai Muhammad Siapa mengambil nih? ya cerita Injil dijadikan sebagai Injilnya. Itulah sangkit ya. Nah, ya. ini baru fitnah namanya. Injil Kristus itu menyebar Pokoknya kalau nggak fitnah nggak ada ilmunya. Pokoknya kalau Oten itu nggak blow on, ini nih ya. Oten itu kalau nggak blow on, ya nggak bisa ngomong, harus blow on, harus fitnah, ngomong tanpa dasar, asal bunyi. Jangan fitnah. Nah, ya. Sekarang Itu saya katanya tanya ada kau, semua diam dulu kau. Di Alkitab. Itu kata Rasul itu diambil dari mana? Ada di Alkitab. Kata Rasul itu diambil dari mana? Biar aku hadapi Butina. Kata Rasul itu diambil dari mana, Bu? Enggak apa-apa. Pak, jangan manggil betina-betina, Pak. Ini perempuan kok betina-betina. Iya, jangan gimana begitulah. sih? Oh, lagi diskusi. Enggak bisa kepanasan Bang Alif. Siapa sini begini ngomong terus ini? Bu, kata Rasul itu diambil dari mana? Rasul itu ya dari bahasa saya kurang tahu ya, tapi itu menunjukkan seperti yang kamu bilang tadi, utusan atau murid-murid Kan Yesus. nggak tahu, kenapa Anda ngomong kalau nggak tahu? Saya juga utusan, bisa saya bilang saya utusan kalau saya mengajarkan. Pertanyaan saya, Rasul itu diambil dari mana? Enggak. Kristus, Kamu kan saya juga jawab, utusan, ntar dulu. Bang. Ibu Tina udah jawab tidak tahu, kenapa Anda ngomong kalau tidak tahu? Kalau tidak tahu diam gitu loh. Kenapa ngomong? Loh, sekarang masalahnya ya. Ini siapa sini ngomong terus ini? Bu Tina, Rasul itu dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran. Ya, nggak apa-apa, silakan. Artinya adalah orang yang diutus oleh Tuhan, mempunyai kitab, wajib menyampaikan kepada kaumnya. Itu namanya Rasul, Rasulullah, utusan Allah begitu. Itu pengertiannya di dalam Islam. Anda pakai ke Paulus, kagak nyambung. Kagak nyambung itu. Kagak nyambung. Nggak nyambung. Itu kan murid-murid Yesus. Yang bilang Rasul itu kamu tadi kan? Saya bilang murid Yesus. Dan Rasul, sama kami itu ya nggak penting. ngomong lagi nggak Nggak nyambung, mesti bener-bener Rasul, deh. Hendy, kamu jangan kegeeran. Ya, nggak penting sama kami itu Rasul atau tidak. Yang penting dia adalah pengikut Kristus. Jadi diganti ya di situ. Kalau bahasa bahasa Yunaninya bahasa Yunaninya utusan apa, Bu? Nggak usah kita bahasa Yunani, bahasa Indonesia aja, Hendy. Kita orang Indonesia. Ngapain kau ke Yunani? Emang kau punya uang ke sana? Kalau bahasa Indonesia, kenapa nggak dipakai utusan Paulus saja? Utusan Paulus, kenapa pakai Rasul? Karena bahasa Rasul itu sudah dipakai di bahasa Indonesia. Rasul itu bahasa apa? Rasul itu bahasa apa? Asal katanya Arab, Hendy, tapi sudah dipakai Rasul bahasa itu Indonesia. bahasa apa? Saya tanya, Rasul bahasa apa? Kamu itu tamat SD atau apa ini? Saya Masa tanya ngerti kamu, sih? Rasul itu bahasa apa? Tadi udah kamu bilang dari bahasa Arab. Kenapa kalau bahasa Arab, kenapa kau pakai ke Paulus kalau bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Loh, sekarang sudah bahasa Indonesia, Rasul. Kenapa Bahasa kau Arab keberatan? siapa bilang Rasul bahasa Indonesia? Ya, jadi maksudmu apa? Ya utusan dong pakai, utusan Paulus. Tadi yang bilang Rasul itu kau, Hendy. Saya tidak pernah menyebut Rasul. Saya bilang dia murid-murid Yesus. Sekarang kau tuduh. Itu berjubel di terjemahan kata Rasul. Aduh, Hendy. Saya tadi yang Berjubel di terjemahan LAI itu kata Rasul loh. menyebut Rasul kan tadi kamu. Saya Di Bibelmu mengatakan itu tadi berjubel kata Rasul, Coach Lu. berarti sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Kau buka KBBI. Itu artinya LAI Gabrul membohongi kau. Loh,
LAI itu lembaga pemerintah, Hendy. Kau Oh, lembaga protes itu pemerintah. 24 jam Kemen. Dari mana Kau LAI protes. menjadi lembaga pemerintah? Kapan Kau LAI protes, menjadi Kemenak. pemerintah? 24 jam. Protes kau, protes. Aduh, kau Sapa celuk. dulu, kita sapa Kakak dulu nyambung, tamu. kakak nyambung. Kita sapa dulu tamu. Assalamualaikum, selamat sore, Bung Tanjung. Ya, waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Iya, Islam Kristen Pak. Islam. Islam ya. Ada yang mau disampaikan Pak? Udahlah, motong topik. Sejak kapan LAI menjadi lembaga pemerintah ya? Sejak kapan ya? LAI itu, ya, kamu tanya di Departemen Kemenak. Sejak apa urusannya Kemenak sama LAI? Apa urusannya Kemenak sama LAI? Ada. Aduh, Hendy. Kamu pernah di pemerintahan ya? Nih saya ceritain ya. Ini dengerin, makanya. dengerin. Saya jelasin. LAI itu lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Iya. Itu hadiah dari Belanda. Aduh, Hendy. Dia Tadinya, itu dengerin dulu organisasi- orang ngomong. Tadinya itu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Setelah Belanda hengkang dari Republik ini, 10 tahun sesudah merdeka, Belanda menghadiahkan lembaga Alkitab Hindia Belanda diberikan kepada orang Indonesia. Bekas jajahannya menjadi LAI Lembaga Alkitab Indonesia. Gitu ya. Lembaga ini memang mendapat izin dari Kemenkumham, tapi tidak diganggu dalam menerjemah, mandiri dia menerjemah. Jadi nggak ada urusan pemerintah dalam mereka bekerja. LAI itu mandiri dia begitu. Nah, kenapa sekarang ini LAI? Kenapa banyak kata rasul dipakai? Pada rasul itu adalah bahasa Arab. Sedangkan LAI ini diterjemahkan dari Yunani ke Indonesia. Kenapa jadi bahasa Arab? Mestinya KPR misalnya kisah para rasul, jangan dong kisah para utusan atau kisah para apostolos. Satu, Paulus, utusan Paulus atau apostolos Paulus. Kenapa jadi rasul dipakai? Kucluk. Paham sampai sini? Udah. Sudah. Hendy, ya, kamu itu tamatan apa sih? Saya mau Enggak tanya. sekolah saya, Bu, enggak sekolah. Pantes lah, pantes. Kamu tahu ya sejarahnya ya, Indonesia dulu itu belum merdeka, yang menguasai itu Belanda ya. Jadi ketika Indonesia merdeka, maka semua administrasi negara diserahkan kepada Belanda. Termasuk dulu ketika agama-agama sudah ada di Indonesia diserahkan kepada pemerintah resmi Indonesia, termasuk lembaga-lembaga yang ditunjuk pemerintah dahulu diserahkan ke Indonesia, ya. Jadi untuk mengurus keagamaan ini, maka untuk Kristen itu ada LAI, itu ditunjuk resmi pemerintah, Hendy, dan itu resmi. Jadi nggak bisa dihapus itu, ya. Makanya kamu itu pelajari tata negara, ya, pelajari hukum. Kalau nggak bisa dihapus, kenapa LAI selalu merevisi, ganti-ganti terjemahan? Kalau nggak bisa dihapus, kenapa? Katanya nggak bisa dihapus. Banyak perubahan loh Itu TB2. sudah ketentuan, Hendy. Makanya pendapat pribadi kau itu jangan kau samakan dengan pendapat umum masyarakat keseluruhan. Itu pendapat pribadimu. Kalau kamu mau protes sebagai pribadi, kau lapor ke Kementerian Negara. Itu dia. Kok Kementerian cara Negara? mainnya, Hendy. Apa urusannya Kementerian Negara ini, Ibu ini ngomong? Kementerian, iya, ke lembaga yang terkait, Hendy. Terkait atau kemana? kementerian agamamu. Enggak, kau dengar, Hendy, supaya kau pintar, ya. Iya, ajari saya, Bu, ajari saya. Iya, jadi kau lapor. Semua ada wadahnya, Hendy. Bahwasanya ini begini-begini. Nah, laporanmu ditampung, Hendy. Bahkan nanti di DPR juga bisa diajukan. Apa hubungannya ke DPR jadi ya? kau, iya, jadi kau jangan berkuar-kuar kayak gini, ya. Sekarang saya Sehingga nanya, diam dulu. kekacauan. Di mana, siapa nama kepala penerjemah LAI, siapa namanya? Nggak tahu saya, Hendy. Katanya Anda pintar mau ngajarin saya. Tiap tahun itu kan ganti, Hendy. Masa saya itu aja mau saya ingat? Kalau begitu tahun berapakah LAI resmi berdiri di Indonesia?
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.